Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada tanggal 17 Ramadan ini saya atas nama seperti ini dan para sahabat merasa bersyukur bahwa di Nuzulul Quran ini kita kedatangan tamu kehormatan Gus Muafiq dari Jogja. Ini merupakan anugerah terindah buat kami keluarga besar TNI seperti ini dan keluarga besar Haji Warjo. Mudah-mudahan keberkahan semua ini bukan hanya untuk kami yang seperti ini, tapi juga untuk Purwakarta, Indonesia semuanya. Mari kita berzikir, mari kita nanti sama-sama mendengarkan tausiahnya. Semoga ada hikmah di balik semua ini. Insya Allah bahwa Ramadan ini akan membuat kita lebih sehat lahir dan batin, dan tentunya kita akan terbebas dari COVID-19. Terima kasih. Jangan lupa guys, nanti kita dengarkan tausiahnya. Semoga selalu ada manfaat dan hikmah. Baik kita yang hari ini sedang ada kegalauan secara emosional ataupun juga kegundah-gulanan seperti itu, tapi yakin bahwa dengan zikrullah, dengan kita sama-sama mengaji diri, tentunya ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya syahrul Ramadan. Akan dengarkan bersama. Silakan Bu Nyai. Sebetulnya yang bersangkutan ketua dulu, ini ketua malampir ini. Sederhana saja betulnya Ibu Nyai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum maghrib ada acara di sini. Penyelenggaranya adalah Ibu Haji Aneng Supartini beserta keluarga. Acaranya adalah tasyakur bin nikmah atas limpahan rahmat Allah Subhanahu. Disilakan langsung di kursi aja. Saya ngomong dulu sebentar Pak. Tadi pada sebelum maghrib ada acara buka bersama, santunan kepada Yateviatu, Bapak dan lain sebagainya atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari keluarga besar Ibu Haji Aneng Supartini, kemudian kepala keluarganya Pak Jo juga Ulta terus ke 46 Kasat Lantas ya. Iya, kebetulan beliau ke 46. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kita malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah, kemudian apa saja tentang keindonesiaan, tentang kebangsaan, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentang Nusantara. Kenapa? Karena kita sering melihat di kanal YouTube-nya beliau, di mana-mana sudah booming tentang persoalan masalah keindonesiaan. Dan salah satu kiai yang hafal sejarah Nusantara adalah beliau. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini menjadi bagian dari orang-orang yang muhibin kepada beliau. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita akan digolongkan bersama orang-orang yang muhibin kepada alim ulama, kepada para kiai. Kiai itu bukan kiai abal-abal. Beliau ini paham tentang semua ilmu yang ada di pesantren. Dan ini adalah salah satu standar mencap ulama dan kiai yang ada di Nusantara. Bukan hanya persoalan ada kiai dan ustadz yang bisa ceramah di YouTube kemudian menjadi terkenal tapi ngajinya nggak bisa. Beliau ini adalah alhamdulillah guru kita semua. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan bersama tausiah dari Gus Muafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mempunyai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ala quwwata illa billah. Yang kita banggakan bersama-sama Pak Kasat Lantas Polres Purwakarta beserta Ibu Neneng sebagai anggota Dewan yang tadi
Saya nggak tahu itu ada proklamasi Malampir itu tulisan ibu-ibu itu. Ya, maha benar ibu-ibu dengan segala statementnya. Mas Dion dari Pasuruan yang saya hormati, dan ini alhamdulillah ada sahabat saya yang lama sekali nggak pernah ketemu ini, Kang Wari. Ya dulu masih muda dan gagah. Ya sekarang giginya udah siapa ini? Tadi siapa? Nah, alhamdulillah hadirin dan hadirat yang berbahagia. Ceritanya ulang tahun. Biar mengingat aja sebenarnya ulang tahun. Mengingat bahwa berarti tahun 75. 76 dari 76 tahun dari tahun 76 itu lahir, artinya bahwa sudah 46 tahun menghirup udara dunia ini, dan semua manusia yang ngalami, hanya waktunya yang beda, jenis kelaminnya yang beda, terus dari orang tua yang beda, itu aja. Dan itu kelahiran itu nggak ada yang bisa nawar. Kenapa lahir laki-laki atau perempuan, nggak ada yang bisa nawar. Kenapa lahir di Indonesia menjadi warga Indonesia, ya nggak ada yang nawar. Termasuk kenapa sekarang, bukan di zaman Prabu Siliwangi atau nanti di zaman apa 2040 ini sekarang. Itu artinya bahwa ya itulah ketentuan Allah buat manusia, tinggal dijalani gitu aja. Dalam sebuah rumus, man ana, aina ana, mata ana, dan kaifa ana. Kita ini siapa ya manusia? Aina ana di mana ya? Kita di Indonesia, khususnya di Pak Kasat di Purwakarta. Mata anak ya, ini kita hidup tahun 2000-an milenial. Kaifa anak kita mesti bagaimana? Pertanyaan dasar. Makanya adalah kemana man anak ya. Menjelaskan itu semua. Kita ini manusia ya, dari dulu ya harus disadari bahwa manusia itu bertanggung jawabannya nggak cuma di sini, bertanggung jawabannya nanti kembali pada Allah. Itu nggak boleh lupa. Makanya kita disuruh puasa itu kan biar kita nggak lupa. Jadi puasa ini mengingatkan kita agar kita ini nggak lupa bahwa kita itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Jadi kita ini dulu penghuni surga sana, penghuni akhirat, berteman dengan malaikat, berteman dengan iblis. Makanya manusia ini bukan asli Purwakarta. Kalau yang asli Purwakarta itu ya kucing, apa, kadal, ya macam-macam binatang, sapi, kambing itu asli sini. Kalau manusia bukan, manusia itu penduduk langit kan. Kesini ini alien. Jadi manusia ini alien, the real alien itu ya manusia. Makanya manusia itu ketika di sini ya hobinya merusak dan menumpahkan darah, karena untuk survive dia harus merusak dan menumpahkan darah, karena dia bukan penduduk sini. Jadi sifatnya yang merusak dan menumpahkan darah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan membuat makhluk yang sukanya merusak dan menumpahkan darah? Kata malaikat, ya iya. Manusia itu hobinya merusak. Kalau di sini mau bikin rumah kayu rusak hutan, ya kan? Mau bikin rumah kayu rusak hutan, rusak rumahnya monyet, rusak rumahnya ular, rusak rumahnya babi, rusak rumahnya harimau, rusak semua kalau udah kedatangan manusia.
Dan semua makhluk harus patuh sama manusia. Selain merusak, menumpahkan darah. Tadi aja kita makan itu berapa darah yang tertumpah dari sapi yang kita makan itu. Ayam yang kita makan, grameh yang kita makan, semua tumpah. Jadi makanya jadi manusia itu memang dari awal survivalnya itu tidak mandiri. Kalau malaikat mandiri dia. Karena apa? Dia masih murni dari sana. Iblis juga mandiri sebenarnya. Tapi manusia ini sudah nggak independen ketika turun ke sini. Kenapa? Karena ketika manusia turun ke sini, manusianya ini dibikinkan karoseri. Karoserinya manusia ini karoseri aja sebenarnya. Kalau yang asli itu namanya ruh, itu asli. Yang sekarang lagi diperdebatkan ruh itu ada namanya apa tidak ya? Ar-Razi sama Idrus Romli. Ya memang hobinya memang debat mereka, ya sudah. Kalau kita kan nggak pernah ngusili orang berdebat. Yang hobinya debat ya berdebat sama Kang Wari ya. Kang Wari ini juga dulu hobinya berdebat. Jawabannya anti Wahabi ya Kang Wari. Ya 2000-an ketemu sama saya di Ciamis di sana, udah membicarakan tentang Wahabi. Belum ada YouTube. Ya itu sanksi hidupnya. Masih bukunya. Ya. Jadi yang asli ini roh itu manusia. Dan roh itu produk akhirat sana. Dikirim ke sini. Sampai bisa bayangkan betapa roh itu kuatnya kayak apa. Gunung langit itu menembus atmosfer itu hilang. Rohani langit itu sampai sini coba. Betapa kuatnya, maka jangan kaget ketika nanti dunia ini rusak. Roh itu nggak akan rusak. Roh itu kuat. Nah, terus roh itu diturunkan ke sini. Roh itu di langit sana turunkan ke sini. Nah, sebelum diturunkan, rohani itu diregistrasi dulu. Diregister. Di mana? Di cloud-nya Allah. Di hard disk terbesarnya Allah itu diregister di situ. Waktu Rasulullah naik kan ditunjukkan, ini loh cloud-ku kata Allah. Ini loh serverku, hard disk-ku ini loh kata Allah. Namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu kalau dalam bahasa anak sekarang hard disk ya. Cloud yang sebelumnya oleh orang Yahudi dibayangkan sebagai tabut Sulaiman sama orang Nasrani. Orang Yunani menyebutnya dengan kotak Pandora. Kalau orang Jepang bayangkannya kotak Doraemon. Banyak segala tahu. Nah, diregister di sana. Nah, setelah diregister itu ditanya, alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Nyawa itu jawab, qalu bala syahidna, ya Allah aku jadi saksi engkau adalah Allah. Fanfukhur ruh, maka dikirim ruhani itu ke sini dan dikasih paketan. Paket datanya seberapa, paket nyawanya seberapa, paket rezekinya seberapa, jodohnya siapa, itu paketannya sudah ada. Gitu. Nah, ini Neneng Junior, adiknya. Oh, mirip temennya. Jangan keliru Pak Kasat. Sama-sama tembemnya itu jangan dicubit, keliru. Nah, jadi diregister dengan paketannya masing-masing. Makanya kan kita selalu dijelaskan semenjak zaman dulu manusia itu sudah membawa catatannya masing-masing. Itu sebenarnya paketan ruhani. Terus diturunkan ke sini. Nah, begitu diturunkan ke sini, nah, terus assembling. Nyawa ini di assembling menggunakan apa? Menggunakan nutfah. Nutfah dunia dikumpulin lewat makanan orang tua masing-masing, diproses di dalam perut. Nah, yang sisa makanan ya dibuang.
Yang dibutuhkan oleh tubuh diambil, vitamin, kalsium, mengambil masing-masing. Tapi nutfahnya, nutfah itu zat hidupnya. Karena setiap benda diciptakan oleh Allah dengan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kunnya Allah itu menghasilkan zat hidup. Zat hidup yang ada dalam setiap tumbuhan, dalam setiap makanan. Nah, karena dulu orang Eropa nggak ngerti tentang konsep zat hidup, maka kemudian mereka menyebut animisme, dinamisme. Nah, zat hidup yang ada di dalam nutfah ini, nah ini disatukan, punya bapak, punya ibu. Kemudian di-assembling lah prosesnya. 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Jadi alaqah, mudghah. Nah kalau sudah jadi mudghah, nah mudghah inilah yang kemudian ditempati oleh ruhani. Fanfukhur ruh, maka ruhani ditiupkan ke dalam daging tersebut. Setelah itu proses assembling 9 bulan. Ya, dikasih daging, dikasih tiang, tulang, diikat pakai otot, bungkus pakai kulit, tumbuhi rambut. Proses assembling ini selesai. Assembling selesai. Nah itu manusia belakangan. Kalau Nabi Adam enggak. Nabi Adam itu kesininya bail up. Ya jadi ruhani sama jasmani ini dibikin di akhirat langsung. Kalau kita ini assembling kita ini, kalau seri lokal sudah. Makanya ya kalau assembling Purwakarta ya kayak gini bentuknya, kayak aneh. Kalau assemblingnya Cina sana ya tembem-tembem, sipit-sipit. Kalau di assembling di Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Kalau di assembling di Afrika ya hitam gosong kayak kopi gitu. Nah itu yang akhirnya waja'alna kumsu'u bawa koba ilalita'a. Rasul udah pengertian aja deh. Nah akhirnya 9 bulan ini selesai. Jasmaninya keluar, nggak kelihatan ruhaninya. Ruhaninya tidak di dalam. Nah akhirnya terjadilah proses kehidupan yang disebut manusia, an-nas atau menungso itu di situ. Nah sesuai fitrahnya, yang jasmani karena dibuat assembling sini, membesarkannya ya pakai barang dunia. Ya nutfah ini harus dibesarkan dengan nutfah dunia melalui makanan. Nah ruhani ini karena dari langit besok pulang gitu kan, besok pulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ruhani ini juga punya asupan gizi, namanya agama, namanya agama, dan itu selalu diperbarui oleh Rasulnya Allah, selalu diperbarui. Nah kita kebetulan manusia akhir, Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini 2 unsur ini. Yang satu punya sifat online, yang casing ya lokal, jasad ya sudah di sini aja, dibesarkan oleh padi, dibesarkan oleh jagung, dibesarkan oleh makanan. Makanya jasmani ini karena asalnya dari dunia, maka harus selalu dikasih makanan dunia. Makanya kemudian jasad ini karena dunia, makanannya dunia, wataknya dunia. Itu tangan, jasad itu wataknya dunia. Dan persis dengan dunia. Persis. Jambu itu dibiarkan busuk. Pisang mau dipelihara kayak apa, waktunya busuk ya busuk. Loh makanya jasad manusia itu dikasih nutfah dunia, dan dunia busuk-busuk aja dibiarin juga busuk. Gigi tahu-tahu nonton. Mau di manicure, pedicure, gigi ya tetap, kuku tetap rontok. Mau dijaga kayak apa, rambut ubanan. Karena nutfah dunia itu memang sifatnya rusak. Jadi mau makan
wortel setiap hari, mata itu tetap aja rabun lama-lama. Mau kalsium kayak apa, gigi tetap rontok. Gitu. Buah itu kayak apapun dibiarkan busuk. Makanya buah manusia pun sebenarnya bisa ya lembek juga lama-lama. Nah, jasmani ini sifatnya dunia. Tangannya kecenderungannya dunia. Mau tangan kiai, mau tangan santri, tangan kang waris sama aja. Dunia ini nggak bisa. Ruhani ini kembali. Nah, ruhani ini tahu persis ya bahwa ruhani itu sifatnya seperti ini, seperti syuting ini. Ruhani itu kayak syuting ini kerjaannya. Jadi jasmaninya itu kayak syutingnya, ruhaninya itu kayak memorinya. Jadi syuting ini rekam saya terus ya nggak apa-apa. Itu direkam oleh kartu memorinya direkam. Setelah selesai merekam saya, banting aja nggak apa-apa. Selagi memorinya masih ada, rekamannya masih bekerja. Gitu. Jadi memori itu rekam terus, dia hidupnya rekam terus. Sama dengan padi. Beras itu tugasnya merekam apapun yang dilakukan oleh pohon padi. Sehingga suatu saat ketika pohon padi itu dipisah dengan padi, walaupun pohonnya entah kemana, padi itu ketika masuk laboratorium tetap ketahuan organik atau bukan organik. Sama kayak syuting ini. Itu walaupun nanti setelah itu iseng syutingnya dibanting, selagi memorinya masih ada, rekamannya masih utuh. Nah, rohani itu juga sama. Karena posisinya adalah memori cardnya manusia, maka dia merekam seluruh aktivitas manusia. Jadi apapun yang dilakukan oleh tangan, apapun yang dilakukan oleh mata, direkam oleh nyawa ini. Rekam terus juga dia nggak pernah berhenti. 24 jam ini rekam, umur hidup direkam. Jadi sampai ngintip orang mandi, ya rekamannya ada. Yes. Ini itu full rekam, ini memori kakinya manusia rekam terus. Iya. Sampai WA, ketika rekam jejak digitalnya ya ada. Teknologinya mirip dengan teknologi kartu dan provider. Handphone itu sama, kartunya itu dipakai apa saja, WA malam-malam terketahuan. Manusia juga sama, ngelakuin apapun direkam oleh rohani. Nah, sementara jasmani ini kecenderungannya dunia. Jadi rekamannya itu ya jarang rekaman akhirat, mau rekamannya dunia. Selalu begitu. Makanya rohani ini selalu rindu karena nanti pulang membawa catatan yang bagus, dengar azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap itu pengen sholat karena watak rohani itu adalah uluhiyah. Tapi patat ini kan dunia. Begitu Allahu Akbar, nanti dulu lah. Loh, itu selalu begitu. Ada orang minta gitu, Pak, minta Pak. Ya, pengen membeli. Tapi tangan ini dunia, begitu sakunya masuk, hitung ini yang kasar ini 100.000. Cari yang lemah sih 2.000 kasih. Maka jangan heran kita itu kalau kita dengar sholat, adhan kita pengen sholat. Tapi tubuh ini dunia, ya dia nggak mau ngapain juga. Contoh nanti ditinggal. Makanya kita jangan heran ketika kita sholat, Allah, rohani ini berusaha ini wajah Tuhan, iya. Tapi mata ini kan dunia, setelah ini wajah Tuhan, ya dia kembali ke dunia, nggak mau dia sholat. Nengok jam, sarung bolong, ya. Telinga itu tahu-tahu ada ting ting ting, bakso. Dengar semua ini dunia. Sehingga rohani ini sepi.
Makanya kalau bisa itu hidup itu rekamannya bagus semua, sholat gitu. Nah makanya oleh Allah kita ini disuruh potensi jasmani yang demikian kuat di dunia ini biar punya rekaman yang bagus. Nafsunya disuruh menurunkan dengan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, syahwat diturunkan. Ya kelas kita, kalau kelas khusus ya kayak Abdul Qadir ya 25 tahun di padang pasir. Kalau Sunan Kalijaga ya 3-4 tahun di Tirakati. Lah kalau kita cukup sebulan aja siang tok, enggak apa-apa. Itu karena awam kita ya. Kalau yang khusus untuk apa? Mana aja. Jangan sampai mata ini nafsunya tidak pernah dikendalikan. Cukup diminta 1 bulan aja. Artinya kekuatan 1 bulan itu sudah bisa menutup sama yang 12 bulan. Nah itu aja. Jadi makanya nafsunya, karena innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, sementara kita ini disuruh berpuasa. Berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu kemanapun kita menghadapkan wajah kita merasa diawasi oleh Allah, itu takwa. Nah, makanya kita disuruh turunin, nggak usah dibeli, turunin nafsumu. Nah kalau nafsu diturunkan, insya Allah itu rekamannya bagus. Tangan gitu ya. Kalau nafsunya udah diturunkan, pegang barang panas, subhanallah. Ini cuma nggak ribet sebenarnya. Mata, kalau nafsunya, emosinya udah turun, lihat apa gitu, subhanallah. Nah kalau nafsunya orang tinggi, rekamannya nggak pernah bagus. Lihat punya tetangga bagus, masem itu pasti kredit, karena rekamannya kredit. Tapi kalau orang nafsunya udah kendor, itu tetangganya, uripnya, hidupnya enak, masya Allah, alhamdulillah tetanggaku enak. Kalaupun dia nanti punya sesuatu, kalau saya butuh tinggal utang. Kalau saya nggak punya, dia nggak mungkin tapi syukur, alhamdulillah. Lihat orang hitam gitu, alhamdulillah. Insya Allah dia dikasih hitam, akhirnya saya disebut putih. Rekaman itu bagus terus orang. Jadi orang kalau nafsunya itu sudah diturunkan, rekamannya itu nggak pernah jelek, nggak pernah jelek. Dengar suami ngorok, alhamdulillah, akhir rekamannya alhamdulillah. Tidak ada kalau nafsunya tinggi, emosian gitu, dengar ngorok, radio rusak, ya rekamannya itu radio rusak. Besok begitu di print out sama Allah, ada catatan radio rusak. Makan terus, sendal hilang gitu kan. Walaupun Pak Kasat kan terjadi kemungkinan juga sendalnya hilang. Pak Kasat tiba-tiba habis terus siapa ya? Pasti kambing ini yang nyuri. Kalau emosinya tinggi, akhirnya rekamnya kambing. Sehingga besok ketika di print ada kambingnya. Loh kok ada print-printan kambing dipanggil. Bing, kenapa kamu ada di hatinya Pak Kasat? Iya, ya Allah, dia mitnah saya ya Allah. Mitnah apa? Saya dituduh nyuri sendalnya. Padahal dia akan tahu seumur-umur gak ada kambing kok nyuri sana. Tapi kalau nafsunya bertanduk, lihat gitu, masya Allah, siapa ya yang belum punya uang sehingga bisa sampai ngambil sendalnya, sudah tak niati sedekah. Loh, jadi jangan dikira. Jadi orang itu kalau nafsunya gede, dia tidak pernah bisa melihat jamalullah, gak pernah bisa lihat keindahan Allah. Sama sekarang di dalam hal apapun. Di pilpres ya sudah, proses sudah dilewati, Pak Jokowi yang dia sudah wes, kalau mau tunggu 5 tahun lagi. Jadi rekamannya nanti bagus. Loh kalau kayak gini kan rekamannya jelek, jokodok apa? Itu kalau nanti di print ada jokodok, ada apa? Itu gimana tanggung jawabnya sama Allah? Kecuali kalau tiba-tiba presiden yang terpilih itu nyerobot gitu. Enggak kok, hitung-hitungan bener itu satu-satu per kampung di KPPS-nya masing-masing, di TPS. Ya udah. Rekaman itu penting.
lihat orang punya pangkat, ya itu sudah alhamdulillah. Rekamannya alhamdulillah. Kalau kamu pengen punya pangkat itu, prestasimu dinaikkan. Jangan kemudian orang sudah punya prestasi, sudah naik pangkat, di sini malah ngumpulin rekaman yang jelek. Sana sudah alhamdulillah terus karena naik pangkat, yang sini malah terus jelek aja rekamannya. Begitu di print off, mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Loh itu. Makanya nafsu itu diupacari tekan, jasmanimu tekan syahwatnya. Nafsu. Makanya orang kalau nafsunya sudah kendung, itu enak lihatnya. Lihat ayam naik masjid itu alhamdulillah. Inilah begitu ayam naik masjid, alhamdulillah. Masya Allah, kapan ee-nya? Begitu jerot, alhamdulillah. Akhirnya komplitlah ilmuku, sehingga ilmu toharoh bisa saya praktekkan untuk nyuci telek masjid dari atas, telek ayam dari atas, mas. Santriku bisa praktek toharoh. Bahkan lihat ayam di atas masjid, lihat jamaah. Loh, kalau emosinya tinggi, lihat ayam di atas masjid, labuh gitu, ayam goreng gitu. Makanya orang kalau nafsunya udah kendu, kemanapun lihat Allah, alhamdulillah enak. Print outnya besok itu apa? Makanya orang-orang kalau sedang melatih hawa nafsu, nafsu itu jangankan yang haram, nafsu kepada yang halal kalau nggak ditata, itu bisa menjadi kerusakan buat kita. Contoh, orang Purwakarta hidup di Jakarta. Nah, Lebaran itu bayangkan grameh apa tadi? Yang di dalam cobek itu? Cobek gurame. Wah, udah lama setahun lah di Jakarta nggak pernah makan grameh cobek. Rindu sekali sampai bayangkan nanti aku pulang makan grameh cobek. Begitu sampai di Purwakarta tutup semua warungnya, nggak ada yang buka. Kamu bisa bikin, nggak bisa. Saya itu selama ini beli di situ bisa. Akhirnya selama seminggu rindu kepada grameh cobek. Bayangkan grameh cobek aja sudah ngiler. Akhirnya secara tidak sengaja main ke tempatnya Pak Kasat. Dilalap di rumah ini disuguh grameh cobek. Hati-hati. Jangan langsung dimakan. Itu halal buat jasmani, bisa haram buat rohani, karena kalian selama seminggu terhadap cobek ini pasti didorong oleh nafsu yang sangat tinggi, sehingga kita dimakan nikmatnya pasti luar biasa. Akhirnya tiba-tiba namanya Pak Kasat, terus tiba-tiba ada Pak Lurah main ke rumah Pak Kasat, dikasih oleh-oleh grameh cobek. Setelah itu besok sampean ke situ disuguh grameh cobek yang sama. Tapi kan sudah keturutan yang kemarin. Begitu silakan. Anu Pak, monggo grameh cobek. Udah enggak. Karena sudah enggak terlalu kepengen kan, sudah kemarin selesai. Tapi karena disuguh ya enggak enak, akhirnya dimakan. Begitu dimakan enak yang kemarin, jadi begitu. Karena nafsu yang seminggu sudah hilang, ini nafsunya udah enggak ada. Enak yang kemarin, begitu sampean bilang enak yang kemarin, sampean ribut sama Allah. Karena hari ini disuguh yang itu, kenapa nggak terima, masih membayangkan yang kemarin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya kan? Ya itulah. Makanya kita ini harus hati-hati karena lamar itu bisu itu. Jadi rohani ini harus mendapatkan rekaman yang bagus selama seumur hidup itu. Rekamannya harus bagus terus, jangan sampai rekamannya jelek. Karena apa? Dia pulang. Sementara yang kasih asupan gizi, asupan makanan rohani ini jasmani. Dan jasmani itu di dunia. Makanya hati-hati. Karena jasmani yang tugasnya kasih asupan ini dunia, maka ini yang orang harus hati-hati bahwa yang akan didapatkan oleh rohani tidak bisa dilepaskan dari kondisi
dunia, karena jasmani ini dunia. Makanya hati-hati, sholat akhirat kan. Tapi yang harus sholat itu apa? Jasmani yang harus melakukan rukuk sujud itu kepala sama tubuh. Sholat itu ukhrawi. Tapi yang sholat ini jasmani. Nah ini yang harus dipahami. Kiai ngurus ruhaninya sholat, tapi jasmaninya diurus oleh dunia. Sholat itu nutup aurat. Nutup aurat itu pakai kain urusannya pabrik kain. Nah kiai bisa ngurus sholatnya, nggak bisa ngurus pabrik kainnya. Yang ngurus pabrik kainnya Cina. Terus Cina mau kamu bunuh semua. Ini loh, ya. Ini jadi ini dipahami. Sholat itu rohani, tapi toharoh itu duniawi, pakai air. Air itu sumur naik airnya kalau ada sanyo. Kiai ngurus sholatnya, ngurus wudunya, sanyo yang ngurus mas pion sama pipanya. Itu paham ini dia. Makanya Rasulullah hanya menyampaikan sabdanya itu tidak panjang. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Nah, semua orang tahu dalil itu, tapi jarang yang detail. Yang detail santri karena dielal satu-satu. Khaironnya di situ nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak mungkin baiknya sempurna karena baik sempurna itu hanya Allah. Manusia baik karena bersama yang lain. Jadi tidak pernah manusia baik kok sempurna sendirian, itu nggak bisa. Ini pengajian ini baik nggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Mestinya buka bersama jadi tunggu sampai jam sekian. Kalau nggak orang baik nggak ditunggu. Tapi saya bisa nampak baik di sini. Kenapa? Karena diundang sama Pak Kasat teh neneng. Kalau tidak ada teh neneng dan tidak ada Pak Kasat, ini tidak terjadi. Artinya saya nggak mungkin nampak baik di sini. Nah kalau sudah begitu baik saya apa Pak Kasat? Wah udah ribut dua orang. Kata Pak Kasat ya baik saya, kiai kalau kiai nggak saya undangnya nggak datang. Saya bilang kalau saya nggak datang pengajianmu juga jelek. Ini kebaikan kedua udah ributnya luar biasa. Malah kalau istriku ikut-ikutan. Kalau tadi pagi ketemu lawari di kamar tidur itu nggak bangun katanya kan. Saya sampai ditangisi sampai Mas, ayo kasihan nenek. Ya saya itu masuk ke dalam mobil masih ngantuk. Itu baru 2, 3. Apalagi kalau yang ini ikut-ikutan. Yang buat ini baik kami kiai. Loh kok bisa? Karena kami mau datang. Kalau kami nggak datang pengajian kiai bukan pengajian apa? Cek sound. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Ini kan harus dipahami mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Karena orang baik sekarang itu mudah. Karena ada media, ada apa. Jadi orang menjadi baik itu mudah. Tapi ingat hari akhir itu benar, itu temannya sabar. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena akhir-akhir ini banyak orang benar tapi nggak sabar. Terus merasa benernya sendiri. Yang lain tidak boleh ikut dalam kebenaran. Padahal agama itu memang akhirat, tapi dipakai manusia hidup di dunia. Maka agama begitu dipakai manusia, tidak bisa lagi freelance. Dia tidak independen. Itu. Puasa, ini urusannya kan makan, buka sahur. Urusan makanan itu apa kemudian kiai masih bisa ngurus? Gak bisa, kiai itu taunya ayo mangan.
bagaimana proses menumbuhkan padi sampai jadi beras, ya udah nggak ngerti di situ. Yang bikin baskom siapa, yang bikin selek siapa, yang bikin kompor siapa. Makanya makan pun Allahumma barik. Nah, kenapa bukan barikli? Wong sereten sendiri, kenapa mutakalim al ghair bukan mutakalim wahdah? Ya karena makan itu rombongan. Yang masak siapa, yang bikin bumbu siapa. Bisa menjadi gurih karena digarami. Orang Purwakarta punya garam? Enggak ada. Orang Rembang, orang Jepara sana yang punya Rembang, yang punya garam. Apakah sampean tahu waktu bikin garam itu tampak garamnya nggak dikencingi? Makanya bahasa Jawa itu uyah, dekat sekali sama uyuh. Ini loh kebenaran itu. Jadi jangan sekali-sekali. Ada yang bikin masakoto, ada yang bikin ajinomoto, ada yang nanam pohon apa tadi? Pohon yang poh-pohan. Itu ada yang nanam, tak bilang ini kalau ditanam di Jogja nggak bisa. Nggak bisa ditanam di Jogja, ya itu harus dataran dingin. Wah kalau kita tanam dekat kulkas. Udah kita udah nggak tahu. Mana bisa? Haji saya bisa ngajarkan sampean haji mabrur itu bisa saya ajarkan teorinya. Kalau itu sampean praktekkan insya Allah mabrur. Tapi saya sudah tidak sanggup dan tidak sampai kepala saya untuk mikir alat transportasi. Bagaimana itu urusannya Boeing sama Airbus. Yang mikirin orang Yahudi sama orang Nasrani. Lah kalau Yahudinya kamu bunuh semua, renang kamu bagi hajinya. Jadi kita ini kan paling gagah kan, kalau merasa bahwa kita itu kuat itu kan gagah. Kaum muslimin paling kuat, paling iya. Ya lu ala ya ala. Tapi kamu pergi haji aja urusannya sama orang Yahudi. Pesawatnya urusannya Boeing. Nah, makanya pemerintah Saudi Arabia ketika menyambut Duyufur Rahman khawatir jangan-jangan yang ditiduri nanti gak cukup bagus. Maka kemudian ya perusahaan-perusahaan multinasional dipanggil ke Mekah, dipanggil ke Madinah untuk bikin penginapan. Salah satu yang dipanggil perempuan yang kalau pakai celana gak pernah beres, namanya Paris Hilton. Panggil ke Mekah, kamu bikinlah hotel di sini, lahirlah hotel Hilton. Jadi yang ditiduri oleh jamaah hotel Hilton yang punya itu roknya sebenarnya nggak cocok itu. Berpikir itu jernih. Jadi jangan kemudian nafsunya semua nggak bisa. Loh kamu itu kalau dibuka belak itu, jadi kita mau ngomong apa? Ya, kita mau ngomong apa? Pemerintah Saudi Arabia ketika menjamu Duyufur Rahman khawatir pengen variasi minum. Kalau zam-zam semua mungkin jangan-jangan lelah. Akhirnya didatangkan Coca-Cola, didatangkan Pepsi, didatangkan Sprite. Khawatir jangan-jangan capek makan daging unta, dipanggil McD. Ini karena apa? Agama ini berada di dunia berjalan untuk kembali kepada Allah. Jadi manusia jangan hancurkan Cina, bunuh Cina. Nah kalau Cina mati semua, yang nyiapin rokok kamu kalau ngantuk itu siapa? Iya. Anti Cina terus tiba-tiba kok Cinanya disuruh mati. Cina nggak datang aja nggak apa-apa. Nah ini loh kadang kita ini. Semoga yang seperti ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang semakin menjangkiti hati kita. Jadi kalau itu tidak diatur dengan baik, anak-anak segitu kan segini nih, kalau nggak dijelaskan lagi gagak-gagaknya ini, seolah-olah nggak butuh orang lain. Ormas-ormas besar tiba-tiba Cina hancurkan, padahal mereka ketahuan itu karena ada Cina. Kenapa kok bisa? Lah organisasinya dibordir itu di bajunya masing-masing itu. Sementara mesin bordirnya itu buatan Cina, mereknya Butterfly. Kalau Cina nggak bikin Butterfly, apa mau pakai arang tulis?
Para ajengan di Jawa Barat pakai peci putih, kan Cina. Itu. Nah, makanya oleh Allah sudah diselesaikan problem masa depan itu diselesaikan. Kapan Allah menyelesaikan problem masa depan itu? Diselesaikan problem minal masjidil haram minal masjidil udah diselesaikan. Bahwa lakum dinukum wal agamamu. Tapi alladzi barokna haulahu itu berjalan. Haulahu Masjidil Aqsa melahirkan peradaban Eropa. Haulahu Masjidil Haram melahirkan peradaban Indonesia. Loh kan sama-sama barokahnya kan? Sana dibarokai karena Injil dan Taurat sehingga Eropa bangkit, yang sini dibarokai Al-Quran sehingga Indonesia bangkit. Pancasila itu barokah Quran. Kita menjadi rukun berbeda-beda tapi tetap satu ya karena Rasulullah. Karena Rasulullah punya konsep tentang manusia yang berbeda-beda, berbeda agama, berbeda suku, tapi hidup berdampingan dengan saling bertanggung jawab. Konsep itu disebut oleh Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Konsep ra'iyah adalah konsep manusia hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Rasulullah, bukan bahasanya PKI. Dan kita disatukan dalam konsep ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lu kok tiba-tiba ada anak muda sekarang negeri togut? Ini sebenarnya belajarnya dari mana? Ini salah tahun lahir. Jadi ra'iyah itu konsepnya Rasul. Karena apa? Melihat assemblingnya manusia yang ada di Nusantara yang sudah lahir berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama, yang rukun. Itu sudah diselesaikan sama nenek moyang kita. Hal yang paling fundamental tentang hidup berbangsa, bernegara. Lalu kita mau ulang lagi, membicarakan ulang seperti itu apa? Akhirnya bangsa lain sudah sampai di bulan, kita masih ribut urusan celana cingkrang lagi. Yang lain mau sampai di bulan sana. Jadi ketika mereka sampai bulan, kita semua disuruh bayar. Akhirnya mereka menemukan WhatsApp, sehingga kita kirim gambar bayar. Saya di sini diteleponi terus Sherlock bayar. Kata siapa? Jadi bulan yang mereka temukan melahirkan kapital yang luar biasa. Nah, kita agar tidak ribut di situ disuruh membicarakan sesuatu yang udah lewat. Akhirnya kita nggak akan pernah mengganggu mereka. Memang kita dipaksa untuk membicarakan sesuatu yang sudah nggak perlu dibicarakan. Agar apa? Agar kita nggak maju. Gitu loh. Kita masih ribut bagaimana tentang sholat, runut, ruku, nggak apa-apa. Yang penting mereka jualan kompas. Jadi setiap kita mau lihat arah kiblat kita pakai aplikasi kompas. Mereka bayar kita. Sementara kita berdebat tentang kunut kan tidak kunut itu sudah diselesaikan sama Imam Syafi'i. Kita ini kan hobi membicarakan barang antik. Kita bicarakan REK itu ada kuno dibicarakan. Bicarakan Honda 70 gitu. Ini Honda terbaik ini eranya ninja. Sampai akhirnya bikin klub-klub di depan pasar mana Honda 70 ini ya bagus, gak apa-apa. Sebagai mengingat bahwa pernah ada sejarah Honda 70. Tapi kalau kemudian ada ninja lewat, ya jangan lupa. Jangan kamu kejar. Protol punyamu. Nah ini dunia kita ini. Kita ini dipaksa membicarakan sesuatu yang sudah lewat. 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sudah diselesaikan. Kampanye sudah, pemilu sudah, coblosan sudah, 2 penantang saling nyoblos sudah, dihitung kalah ya udah. Ini ya nggak usah membicarakan pemilu sebagai perang bakar. Untuk apa? Pemilu itu kelanjutannya pilkades.
Kalau di kampung pilkades, kalau di kabupaten pilgub, kalau pilkada, kalau di anu pilgub, kalau negara pilpres, itu pesta demokrasi. Ya dari dulu pesta demokrasi ya kadang ada dangdutnya, ada uangnya syukur-syukur. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid sumbangan, kalau terima kiai bisyarah. Jadi kita ini agama kita itu rileks. Simple. Makanya sholat itu karena berada di dunia ya aplikasinya banyak terkait dengan dunia. Beduk ya itu untuk manggil orang karena orang itu punya telinga. Karena beduk suaranya banter. Setelah kalah banter sama speaker, beduknya istirahat. Jadi nggak usah menghilangkan beduk itu bid'ah. Dulu pakai apa kalau nggak pakai beduk? Sehingga semua orang tahu bedanya kalau dung-dung itu beduk, kalau ting-ting-ting bakul bakso. Manusia itu sederhana, rileks. Sekarang speaker, karena speaker lebih banter suaranya. Akhirnya banter-banteran speaker. Akhirnya dibikinlah peraturan sama Menteri Agama kecilin. Tiba-tiba dibilang azan dilarang. Lain kan orang aneh-aneh aja. Itu makanya ngomong. Mau disuruh kecilin speaker dibilang azan dilarang. Kalau di kampung yang sesama muslim terserah. Tempat saya itu 24 jam speaker bunyi, gak ada yang ribut, kok muslim semua. Nah iya, ya sama gitu. Nah terus karena sekarang ada ganti lagi, speaker sudah mulai berkurang. Tapi beduk jangan dihilangkan, karena speaker itu listriknya bisa mati. Nah kalau listrik mati, beduknya bunyikan lagi. Sekarang beduk sama masjid, sama speaker berhenti karena kalah sama alarm. Allah alarm. Tapi hati-hati jangan kamu pasang kalau lagi masuk saya itu bunyi pas lagi dunia berubah aplikasinya. Karena sholat itu manusia, maka kemudian yang belum datang ditunggu pakai pujian. Robbana gitu biasa. Nah itu manusiawi. Puasa, ya puasa itu intinya nggak makan, nggak minum, nggak anu perempuan siang udah. Tapi kan manusia itu suka tidur. Waktunya sahur, maka lahirlah budaya dokdik untuk membangunkan manusianya yang tidur. Nggak ada urusannya sama puasa. Karena sahur itu adalah penting, maka kemudian dibangunkan. Nah, cara membangunkannya digedor pintunya, nanti melompat pagar dikira nyuri. Ya akhirnya diganggang itu ditarik-tarik apa panci, apa kentongan. Akhirnya sahur enggak karepmu. Lihat manusia, anak-anak muda seneng setahun sekali biar gak pada tidur pakai mercon, dado. Nah itu kan manusia. Jadi jangan tiba-tiba kemudian semua yang terkait dengan manusia dianggap nggak bisa begitu. Nah itulah zakat itu sesungguhnya kalau dulu ya gantung kintal. Tapi karena kita orang Indonesia ya pakai padi. Korban itu dulunya pakai onta. Rasul nggak pernah korban sapi. Tapi di sini nggak lahir onta, lahirnya sapi. Maksa korban pakai onta, tangkap Pak Kasat. Karena nyugi untanya kebun sederhana sebenarnya. Dan inilah yang kemudian akhir-akhir ini pasti ada sesuatu di balik itu semua. Jadi kenapa hiruk pikuk? Pasti bukan karena agama. Cari aja pasti ada urusan lainnya. Karena agama itu dari dulu sudah tertib, semuanya sudah paham. Tapi kenapa agama menjadi hiruk pikuk? Pasti di belakangnya ada sesuatu yang itu bukan agama. Pasti udah cari aja nanti ketemu analisisnya biar diserahkan sama Kak Fahri. Pasti ada yang lain. Dari dulu orang kunut gak kunut itu sudah biasa. Kalau kesiangan ya sama-sama gak kunut. Ya kan? Sholawat. Nah, makanya akhirnya kemudian para ulama, bangsa yang berbeda-beda ini harus dijaga.
kebersamaan ini harus dijaga. Makanya kiai ini paling seneng menjaga kebersamaan. Puasa mestinya buka itu sendiri-sendiri, buka bersama agar apa? Agar terlahir kebersamaan. Doa itu mestinya sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau kiai-kiai karena menjaga kebersamaan, karena ro'iyah itu butuh kebersamaan, akhirnya doanya bareng. Kiainya doa, amin. Yang lain, min. Kalau kelamaan, min. Itu kan sudah normal dari dulu kehidupan kita, nggak ada yang aneh dari situ. Tiba-tiba sekarang ada yang ini bid'ah. Itu sedang mencari rombongan sebenarnya. Agar rombongan yang lain itu pisah dengan rombongannya, agar punya rombongan baru. Itu aja sebenarnya. Pakai alasan agama, alasan Tuhan, karena mereka butuh rombongan. Coba kalau semuanya ikut kiai, mereka nggak punya rombongan yang baru datang itu. Udah terlanjur bikin kolam, nggak ada isinya. Mau beli ikan mahal, akhirnya ya obok-obok kolamnya tetangganya. Kalau kolam tetangganya udah melet-melet gini, ikannya dicerok, dipindah. Dari dulu lah. Kalau kemudian yang doakannya kemudian ikut, ya udah ikut semua, yo ikut. Akhirnya kemudian seluruh dunia ikut kemana? Ke alun-alun Purwakarta. Akhirnya dunianya ikut. Bakul tahu ikut, bakul cireng ikut, ke alun-alun jualan cireng, karena ada istighosah kubro. Nanti odong-odong juga laku kan gitu, mobil-mobilan laku semua. Kebersamaan berjalan, logika ekonomi berjalan. Bukan gitu, orang sholawat itu sendiri-sendiri di rumah juga nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian di tangan para ulama yang membangun kebersamaan, sholawatnya bareng. Ya tinggal pilih aja. Yang model Yaman atau model Indonesia, rasa cinta itu kan bisa diungkapkan dengan berbagai macam dinamika. Rasa cinta kan dengan dinamika. Sholawat kepada Rasul kalau model Arab, Yaman ya marhaban ya murul aini marhaban. Itu model sana. Yang model Durol wassalamun mustamirun belakini ada jangan. Yang model sana. Yang model dangdut ya Rasulullah salamun alaikum. Yang model Jawa ya Nabi salam alaikum, Rasul salam alaikum. Anbiya numpak perahu lah yang Jawa. Yang model Sunda ya Rasulullah salamun alaikum. Estilin mah jajan kelapa muda. Ini sudah merdeka bebas dari dulu itu sudah ada di masyarakat kita. Kebersamaan dengan gayanya masing-masing. Gitu. Nah, tiba-tiba sekarang ini dipersoalkan. Ya sebenarnya orang ini sedang mau bikin kelompok, nggak punya umat, maka kemudian cari umat di kandangnya orang itu biasa. Itu, nah akhirnya sholawatan. Akhirnya kemudian semuanya pengen ikut, kebersamaan harus dijaga. Pergilah ke alun-alun Purwakarta bersolat. Kalau sudah seperti itu semua terlibat, roda ekonomi berputar, apapun berjalan, sepanduk laku, Senayan laku, iya kan? Laku semua sampai gagang pancing laku. Begini. Laku, jadi itu hidup yang indah. Nah, itu agama dari dulu. Nah, terus kita menyadari bahwa kita orang Indonesia. Orang Indonesia bukan orang Arab. Sementara Rasulullah orang Arab. Loh kok bisa agama dari Arab sana bisa sampai sini? Berarti ada yang bawa. Nah, orang yang bawa itu disebut siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kita masa dibawain agama nggak tahu siapa yang bawain? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terhadap orang-orang yang membawakan iman lebih dulu inilah kita doakan. Nah, doa akhirnya ada. Nah, ahli sunnah
Jamaah, ahli sunnah wal jamaah itu ya jamaah itu bergerak berkembang. Rasulullah jamaah pertamanya ya khulafaur rasyidin, sahabat akhirnya ditinggal Rasul punya jamaah namanya tabi'in, ditinggal sahabat punya jamaah namanya tabi'in, ditinggal tabi'in punya jamaah tabi'in. Nah kalau kita sudah apa? Tabi'ut itu udah panjang. Lah iya, udah panjang, udah berapa ini? Saya aja udah berapa itu? Guru saya 1, 2, 3. Terus baru kepada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim kepada Kiai Khalil, Kiai Soleh, Kiai Asy'ari belajar kepada Kiai Khairon, Kiai Khairon belajar kepada Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid belajar kepada Kiai Abdul Halim, Kiai Abdul Halim belajar kepada Kiai Sufyan, Kiai Sufyan belajar kepada Kiai Jabar, Kiai Jabar kepada Kiai Abdul Rahman, Kiai Abdul Rahman belajar kepada Kiai Abdul Halim Menowo, Kiai Abdul Halim Menowo belajar pada Baca Projo Sunan Geseng, Sunan Geseng belajar pada Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga belajar pada Sunan Bonang, Sunan Bonang belajar pada Sunan Ampel, Sunan Ampel belajar pada Mbah Ibrahim Asmorokondi, Mbah Ibrahim belajar pada Syekh Jumatil Kubro, Syekh Jumatil Kubro kepada Syed Muhammad kepada Syed Ahmad Jalaluddin Shah, belajar kepada Syed Abdul Malik, Syed Abdul Malik belajar kepada Syed Alawi Amil Faqih, Syed Alawi belajar kepada Syed Sohib Mirbat, Syed Sohib Mirbat belajar kepada Syed Ali Khalid Osam, belajar pada Syed Alwi, belajar pada Syed Muhammad, belajar pada Syed Alwi, belajar pada Syed Ubaidillah, belajar pada Syed Ahmad Al-Muhajir, belajar pada Syed Isa, belajar pada Syed Muhammad, belajar pada Syed Ali Uridi, belajar pada Syed Ja'far Shadiq, belajar pada Syed Bakir, belajar pada Syed Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Hussein, belajar pada Sayyidina Ali. Nah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya itu. Nah kita tahu, makanya terhadap orang-orang yang membawakan iman kita khol, ya kan, kita khol, nggak ada kiainya. Nah yang lain nggak ada khol, nggak ada gurunya. Oh gurunya langsung Quran sunnah, maka kholnya ya di perpustakaan. Nah ini loh, kita punya guru maka kita khol. Nah itu. Nah akhirnya ketika kita khol kita ziarahi ke kuburnya, kubur di sana diziarahi, di sana diziarahi. Akhirnya orang Purwakarta ziarah kepada Kiai Hasyim ke Jombang, berziarah kepada Mbak Kholil Bangkalan, belajar kepada ziarah kepada Sunan Ampel, Sunan Bonang. Akhirnya apa? Orang Purwakarta senang pada Jawa Timur karena ada gurunya yang bersemayam di Jombang. Suruh ngebom Jombang, ya nggak berani ada makam gurunya. Gitu. Nah, makanya santri nggak ada yang jadi teroris karena gurunya di mana-mana. Setiap ngomong ngebom ada makam gurunya. Nah, teroris itu rata-rata nggak mau ziarah kubur, akhirnya nggak ada yang ditakuti, belum aja gitu. Nah iya kan. Nah kalau kita cinta pada tanah di mana guru kita bersemayam, gurunya itu ngerasa cinta terhadap tanah-tanah itu hadir, maka itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Maka hubul waton minal iman kita kepada Allah menghasilkan guru-guru di dalam itu menghasilkan cinta tanah air. Jadi dibalik hubul waton minal iman itu sesungguhnya adalah karena iman kita kepada para pendahulu yang dikasih hak prerogatif untuk didoakan melalui firman Allah tadi. Itu iman. Hasil iman adalah aplikasi terhadap ziarah. Nah kalau sudah ziarah, apa yang nggak terserah? Ayo, apa yang nggak terserah? Bis pariwisata terserah kalau sudah ziarah. Sampai di kuburan orang jual nasi hidup. Jadi terserah juga, roda ekonomi jual tasbih juga terserah, jual apa saja terserah, sampai copet bisa hidup di makam orang. Wah ini itu kehidupan yang harmonis. Sampai di makam betapa indahnya kita lihat kehidupan bersama di situ. Ada rombongan ilaha hadirin amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini belum selesai, rombongan satunya datang. Sallallahu Muhammad, karena kiainya tua. Ini belum selesai, rombongan satu lagi sudah datang. Ya Rabbi bil Mustafa. Nggak ada yang ribut, jangan keras-keras, nggak ada. Rukun. Semua yang datang mendapatkan tempatnya masing-masing. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi syani wa
ributnya kayak gitu. Padahal di makam itu biasanya rombongan lebih banyak, itu nggak ada yang ribut. Jangan keras-keras, nggak ada di makam. Yang lain ya tetap zikir dengan zikirnya masing-masing. Ada yang baru datang, ibadallah, rijalallah, akhizuna li'ajrillah, kunu'am nananillah, azanallah bifadlillah. Satu lagi datang, tengok semua orang mikir ini mau ngapain gitu. Ternyata orang dari Purwakarta bawa megapun kecil, rombongan dari Purwakarta ditunggu di bis, cuma gitu aja. Lo akhirnya konsep rohiyah terjaga. Makanya kehidupan itu tetap terjaga selagi santri masih tetap istiqomah dengan gerakan kesantrian. Itu bukan untuk dirinya diri semata, tapi jaga kebersamaan. Makanya santri nggak lost doll. Santri kok tiba-tiba hancur kok. Oh enggak, santri paham. Yang lain kan suka nyawa apa semua dibunuh semua. Beda dikit bunuh. Hormat bendera. Afir, namun bendera itu direbut. Itu untuk apa dulu? Agar bangsa ini yang dalam satu rakyat punya harga diri. Jadi merah putih itu direbut agar orang punya harga diri bangsa. Makanya ketika hormat bendera itu hormat terhadap harga diri bangsa. Kecuali kalau merah putih dulu direbut untuk disembah, baru hormat bendera itu menyembah. Oh, kalau itu paling nenek moyangnya dulu gak ikut perang, jadi nggak ngerti. Ketika bangsa ini punya merah putih untuk dihormat, untuk disembah. Ini loh. Jadi paham betul. Nah ini direkam terus ini, bukan ini rekam. Makanya zaman harus punya rekaman yang bagus. Kehidupan bersama dijaga, berbangsa bernegara dijaga. Baru kemudian semuanya bisa berjalan. Nah itulah ya. Semoga ada manfaatnya dan kita semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mbak Bu Neneng sama Pak Kasat yang berulang tahun, semoga menjadi umur yang barokah. Saya itu heran juga tadi itu anak saya yang kecil, nggak pernah nyanyinya ini. Selama perjalanannya mabruk alfa mabruk, jangan emang untuk Pak Kasat ini ada rekamannya itu kan, dia nggak pernah nyanyi, tiba-tiba di jalan nyanyi gitu. Tahu mau diajak ulang tahun. Nah inilah ya, semoga barokah semuanya. Kita di malam nuzul Quran ini kita mendapat barokah Quran. Al-Fatihah. Ya kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana yanbaghi laka al-du'a. Allahumma ftah alaina futuhal hadith. Ya Allah. Ijalau lana dzurriyyatina dzurriyyatan shalihatan al-ibadah al-asil wa qasdu ya Allah ta'ala akhirah warzuqna rizqan halal baina ummatina min syai'in jihad wa jihad ya Allah Allahumma arhamna wa balghna bi ruhina Allah wajib rahmatan wa Rasulullah bi radiyatan mardiyah Bapak Khalifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi tausiah dari guru kita semua, dari Gus Muafiq. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang paling penting adalah bahwa kita merasa bahwa kita menjadi Indonesia banget di hari ini, pada malam hari ini. Dan betul apa yang
ungkapan oleh beliau, insya Allah Indonesia akan tetap ada dan kita adalah bagian daripada orang-orang yang mengisi Indonesia tersebut. Yang paling kita garis bawahi dari beliau untuk memperkuat tentang keindonesiaan adalah jangan pikir yang bisa masuk surga itu hanya orang berjenggot dan pakai celana cingkrang saja. Itu ada kanal YouTube beliau yang saya kampanyekan kemana-mana. Itu di mana-mana bos. Demikian saya yang membawakan acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tadi sore sampai pada malam hari ini.